SMA MIMTSMA, dan juga Bapak Ibu guru yang sudah tergabung dalam meeting atau virtual meeting pada siang hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita bisa bersama-sama bertemu dalam virtual meeting ini dalam rangka gerakan Ayo Bangun Madrasah dalam program peningkatan kompetensi guru atau kata si guru dalam keadaan sehat walafiat, yang mana acara pada hari ini akan dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan dan pengarahan dari Bapak Kasih. Acara yang ketiga adalah penyampaian materi dari narasumber. Acara keempat adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan Ummul Quran dengan harapan semoga acara berjalan dan lancar dan mendatangkan manfaat barokah bagi kita semua. Ala hadiniya al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Berikutnya adalah sambutan dari Bapak Kasih Penma sekaligus pengarahan, kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Abdul Wafi, selaku Kasih Tenaga Kependidikan, yang dulu beliau menjabat sebagai Kasih GTK. Ada job baru, sekarang ini beliau menjadi Kasih Tenaga Kependidikan pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pengawas madrasah, baik jenjang RA, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah, mulai dari RA sampai dengan Madrasah Aliyah. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru sebagai peserta webinar pada siang hari ini. Yang saya hormati dan yang saya banggakan teman-teman pada seksi pendidikan madrasah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Bapak Ibu semuanya, baik yang sudah hadir di ruang meeting ini maupun yang masih dalam perjalanan di dunia maya, maksud saya, masih belum bergabung. Saya yakin saat-saat ini memang saat-saat yang luar biasa, tidak biasa, karena jam 12, jam begini adalah waktunya jam istirahat, jamnya sholat, jamnya makan, dan jamnya layah-layah. Karena itu mari kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmah, hidayah, dan kekuatannya pada kita yang saat ini memang kita harus mengikuti kegiatan ini, dan waktunya memang seperti saya sampaikan tadi, waktu yang krusial, ya, detik-detik yang memang kita harus berjuang melawan ngantuk, ya. Banyak yang ngantuk ya lumrah, ya. Yang ngantuk lumrah, walaupun panjenengan dalam suasana yang letih, ngantuk, kesel, saya mohon tidak menonaktifkan videonya. Atau turu-turu titik buat nopo-nopo, tidak usah malu. Tetap saya melihat gambarnya, tidak apa-apa, tidak usah sungkan. Mau ngapa-ngapa tidak apa-apa. Ya. Jadi tidak salah, karena jamnya lah, jam ini memang jamnya tidur, ya, jam istirahat. Tapi saya yakin mudah-mudahan Allah memberi kekuatan pada kita sehingga siang hari ini kita bisa memperdalam bersama narasumber Bapak Kasih Tenaga Kependidikan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Abdul Wafi, yang memang bidang beliau, yang sekarang beliau masih berada di Bogor, Bapak Ibu. Jadi narasumber kita langsung dari Bogor, menyampaikan materi di virtual ini. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, serta sahabat dan umatnya.
Bapak yang saya hormati, perlu saya menyampaikan bahwa kegiatan hari ini adalah kegiatan season ke-5 sebenarnya, sejak hari Senin. Hari ini ada 2 season. Yang pertama tadi oleh Pak Suprat, yang dulu kasih kesiswaan, sekarang menjadi kasih guru, menyampaikan tentang materi GEVA, Gerakan Furutul Ainiyah. Nah sekarang ini yang keempat adalah kata si guru, peningkatan kompetensi guru. Mohon maaf Bapak Ibu, Pak Wafi telepon saya, mohon izin untuk saya angkat dulu ya. Assalamualaikum. Nggih. Oh iya Bapak, ya, makasih. Sudah saling anunya. Iya Pak, iya. Iya Pak, ya, makasih. Alhamdulillah, telepon dari Pak narasumber sudah siap, karena beliau juga mengikuti kegiatan di Bogor. Masih persiapan, mudah-mudahan nanti tepat jam 12.30 lebih sedikit. Ya, tepat tapi lebih sedikit, mudah-mudahan beliau segera bergabung dengan kita di ruang meeting ini. Berbicara terkait dengan peningkatan kompetensi guru, Bapak Ibu, saya yakin secara kualifikasi kita semuanya sudah sesuai dengan kualifikasinya, yaitu guru minimal S1. Bahkan kalau saya melihat para guru kita, ini adalah banyak yang sudah S2 maupun S3. Oleh karena itu saya yakin penggunaan kata peningkatan sangat tepat. Pada hakikatnya, panjenengan semuanya sudah berkompetensi, cuma perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, dalam gerakan Ayo Membangun Madrasah, ada salah satu pilarnya yaitu peningkatan kompetensi guru. Sehingga diharapkan, kalau guru ini sangat berkompeten, akan melahirkan siswa-siswa atau peserta didik yang berkualitas pula. Jadi siswa yang berkualitas itu dihasilkan oleh guru yang berkualitas. Memang kita yakin dan menyadari dengan sepenuhnya bahwa kita manusia ini hanya berusaha menapaki ikhtiar, Allah lah yang menentukan. Kita yakin bahwa Allah lah yang memandaikan anak. Allah lah yang membuat anak-anak kita itu pintar, tetapi kita harus ada syariatnya. Syariatnya yaitu menapaki kompetensi yang ada di panjenengan, kompetensi guru ini. Kalau gurunya berkompetensi, insya Allah akan menghasilkan siswa yang berkualitas atau bermutu. Sebaliknya, kalau ada siswa yang tidak berkualitas, mungkin boleh jadi disebabkan karena kita juga kurang berkualitas. Ada ungkapan akhir-akhir ini yang cukup menggelitik untuk kita simak bersama bahwa tidak ada murid yang bodoh. Mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf, ini saya baca, saya sampaikan ke panjenengan. Sekali lagi, tidak ada murid yang bodoh, yang ada hanyalah guru yang belum bisa mengajar. Artinya apa? Kita harus berkompetensi. Salah satu kompetensi kita adalah bagaimana kita bisa mengelola pembelajaran itu agar menarik. Karena itu dulu ada istilahnya pembelajaran pakem. Pembelajaran yang memang benar-benar menarik dan menyenangkan. Jadi guru tidak hanya semata-mata transfer pengetahuan, transfer of knowledge, tetapi guru adalah pembentukan karakter. Sebagai pembentuk karakter. Oleh karena itu, dalam teori-teori yang kita pelajari selama ini, ada istilah pembelajar junior, pembelajar senior, semuanya adalah subjek, bukan objek. Kalau dulu memang guru sebagai subjek, siswa sebagai objek, tapi sekarang ini adalah guru sama siswa sebagai subjek pembelajar. Atau sekarang dikenal dengan istilah peserta didik dan pendidik. Oleh karena itu, sangat tepat kalau kita pada siang hari ini mencoba memperdalam lagi, mengkaji kembali tentang kompetensi guru itu sendiri. Oleh karena itu, saya berharap panjenengan semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, walaupun sekali lagi dalam suasana yang serba tidak nyaman, ngantuk, ya.
Oleh karena itu, monggo sebelum Pak Wafi menyampaikan materi, disiapkan kopinya di rumahnya masing-masing. Tidak apa-apa sambil ngopi, sambil makan, tidak apa-apa. Tidak perlu peserta mematikan atau membunuh videonya. Sambil makan tidak apa-apa. Nah, ini contohnya sudah ada ini. Ada ibu yang sedang makan nyamuk-nyamuk, makan gedang goreng. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak usah tawa-tawa koncone, podo-podo aja. Kita menyiapkan kopi, kita menyiapkan snack di dekat HP kita, di dekat laptop kita, nggak apa-apa. Ya. Yang tidak boleh di ruang ini adalah ganti baju, tidak boleh. Ya. Kalau ganti baju tidak boleh, tapi kalau sambil makan boleh. biar tidak ngantuk ya. Biar ngantuk. Apa boleh ditemani? Boleh, monggo ditemani di sampingnya sang suami, sang istri, boleh monggo. Ikut belajar bareng-bareng tidak apa-apa. Tapi saya berharap mic-nya, mikrofonnya di-mute dulu, dimatikan. Jangan sampai nanti suara anak masuk di ruangan ini. Ya, saya berharap kalau videonya jangan dimatikan, tapi kalau pengerasnya, mic-nya, mohon tetap dimatikan, biar suara tidak masuk. Ya, sekali lagi saya mohon berharap mari kita ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan mohon maaf Bapak Ibu, saya mungkin setelah memberikan sambutan ini akan sholat dulu, saya undur diri. Kemudian nanti insya Allah Pak Wafi juga tidak lama karena setelah ini akan ada kegiatan virtual dengan Pak Menteri Agama, dengan Pak Dirjen, terkait dengan launching Garda Kagum Kemenak yang dijadwalkan jam 1. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi mohon kesediaannya untuk mengikuti kegiatan ini sampai dengan berakhir dengan sungguh-sungguh. Setelah mendapatkan penjelasan siang hari ini, mohon segera dimulai perencanaan peningkatan kompetensi guru di madrasahnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suryani. Saya sudah bergabung, Pak Sur. Ya, terima kasih Pak Wafi. Terima kasih. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kasih Penmas sekaligus pengarahan dari beliau. Dilanjutkan untuk saat ini adalah penyampaian materi dari Bapak Wafi terkait dengan geram program Kata Si Guru. Kepada Bapak Wafi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasih Penma Kabupaten Tulungagung, Bapak Suryani, Bapak Ibu Guru RA, MI, MTS, dan MA yang sempat bergabung dalam kegiatan virtual pendampingan Gerakan Ayo Membangun Madrasah tahun 2020, yang kami hormati dan kami banggakan. Moderator, apakah ada selain guru pesertanya, moderator? Bapak Ibu pengawas. Oh ya, alhamdulillah. Informasi dari Pak Suryani hanya guru, ya, nggak apa-apa. Bapak Ibu Maha Guru, pengawas ini adalah Maha Guru ini. Bapak Ibu pengawas yang kami hormati ya, dan kami banggakan se-Kabupaten Tulungagung. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya semata pada kesempatan siang ini saya bisa silaturahim dengan Bapak Ibu semua walaupun lewat virtual ini, karena pada masa seperti sekarang kita mau silaturahim kadang-kadang juga sulit. Alhamdulillah, ini merupakan nikmat yang luar biasa. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita limpah curahkan ke hariban baginda kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut setianya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, tentu yang pertama saya memberikan apresiasi kepada Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung yang telah melakukan kegiatan ini. Mungkin kegiatan penguatan atau pendampingan ini adalah kegiatan yang kesekian kalinya untuk kegiatan Gerakan Ayo Membangun Madrasah. Bapak Ibu,
karena di kabupaten lain tidak semua kabupaten bisa melaksanakan kegiatan seperti ini gitu ya. Ini kebetulan aja ini, bukan kebetulan ya, memang sudah Allah mentakdirkan Bapak Ibu bisa menuntut ilmu lewat walaupun hanya lewat Zoom ini. Yang secara ini Kementerian Agama Tulungagung memiliki anggaran untuk kegiatan ini. Bapak Ibu, kalau mulai kemarin Pak Kabid sudah bicara masalah geram, ada 7 komponen program gerakan Ayo Membangun Madrasah, bidang pendidikan madrasah kan milik Kementerian Agama Jawa Timur, ada GELEM, ada GEVA, ada GEMAS, ada GEMI, kata si guru, kata si kamat, dan kata si awas, yang insya Allah kemarin sudah disampaikan oleh Pak Kabid, kata si kamat dan kata si awas. Tadi pagi disampaikan juga masalah GEVA. Siang ini akan kami singgung masalah kata si guru. Insya Allah besok tinggal gemes sama gemi ya. Bapak Ibu, namun sebelumnya saya mohon maaf, insya Allah sudah disampaikan oleh Pak Suryani karena saya tadi terlambat masuk, masih kebetulan laptop saya trouble sehingga harus restart gitu ya. Saya mohon maaf kepada segenap panitia dan Bapak Ibu peserta karena saya tidak bisa melakukan pendampingan geram kata si guru ini sesuai permintaan panitia, yaitu dari pukul 13 sampai 15. Saya majukan, tadi saya negosiasi dengan dengan Pak Suryani, karena Masya Allah ada beberapa kegiatan yang maju juga gitu ya, seperti launching, yang mestinya kemarin hari Senin dimundurkan ke hari Kamis, kemudian maju lagi ke hari Rabu. Kemudian tadi pagi saya masih ada kegiatan, walaupun posisi saya ada di Bogor, masih memantau kegiatan pelaksanaan seleksi calon kepala madrasah Man IC Gorontalo. Kebetulan di Jawa Timur ada yang lulus seleksi administrasi. Untuk itu saya sekali lagi mohon maaf karena tidak bisa sampai pukul 15. Saat ini saya dan Pak Suprat sedang mengikuti kegiatan Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian Agama RI melakukan penyusunan regulasi bantuan kelompok kerja guru dan tenaga pendidik di Bogor sampai hari Jumat rencananya. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, untuk memenuhi 120 menit yang panitia sampaikan kepada kami sesuai undangan panitia, saya sudah menyampaikan beberapa materi ke panitia dalam bentuk soft copy, dalam bentuk soft file sebanyak 5 file dan 1 video. Satu video pendek best practice PKB Jawa Timur yang insya Allah kami tugaskan Bapak Ibu semua untuk membedah sendiri nanti sesuai agar mencapai 120 menit. Artinya saya mohon dimaafkan dan mohon diikhlaskan oleh Bapak Ibu semua. Kami beri tugas Bapak Ibu untuk membedah beberapa file itu, terutama yang harus dibedah adalah PMA 38 tahun 2018 tentang PKB Guru, dan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam nomor 6673 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan pengembangan keprofesian berkelanjutan guru madrasah. Pada hari ini juga Bapak Ibu, tepatnya pukul 13 nanti, Menteri Agama Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Haji Fahrul Razi akan meluncing Garda Kagum, Gerakan Pemberdayaan Komunitas Guru Madrasah. Monggo, apakah setelah sesi ini Bapak Ibu mengikuti launching Garda Kagum dulu, baru PR yang saya berikan itu dibedah, monggo diatur dengan panitia. Yang penting saya sudah berusaha bagaimana Bapak Ibu bisa memenuhi 120 menit dengan memberikan materi. Tentu materi ini dibedah oleh Bapak Ibu sebagai pekerjaan rumah atau pekerjaan tugas mandiri gitu ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, sebelum sesi ini dimulai, karena tahun ini sudah pertengahan tahun 2020, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Bapak Ibu, karena mestinya geram itu sudah
tahapannya sudah tahapan sudah action gitu ya di lapangan gitu ya. Yang pertama, sejauh mana pelaksanaan program Katasi Guru atau peningkatan kompetensi guru ini di Kabupaten Tulungagung? Ya, moderator bisa membantu menjawab atau bagaimana, monggo ini. Di Tulungagung sejauh mana pelaksanaan program Katasi Guru? Mungkin yang kemarin melaksanakan sosialisasi itu kemarin dari Bapak Ibu pengawas yang mengikuti program Katasi Guru ini, Bapak. Yang tergabung di kita untuk Bapak Ibu pengawas ini masih belum 100% karena masih melaksanakan sholat zuhur sepertinya. Oke, baik, saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Sudahkah para kepala madrasah Bapak Ibu semua melakukan sosialisasi di madrasahnya masing-masing kepada Bapak Ibu? Ya. Terkait dengan program ini, Pak Nggih. Iya. Program Geram Katasi Guru. Nggih. Bapak Ibu pengawas yang mungkin sudah tergabung, mohon untuk silahkan di-on-kan mic-nya untuk menyampaikan. Untuk kepala sekolah sudah melakukan sosialisasi pada guru masing-masing, Mas, tentang program ini. Belum, G, berarti G. Pak Sultan, kurang jelas Pak Sultan, mohon diulangi. Sudah, Pak. Sudah disosialisasikan kepada guru masing-masing. Alhamdulillah, berarti tidak terlalu berat saya berarti. Iya. Allah sudah. Berarti sudah melakukan diseminasi ya, baik dari P1 dan G1 ya, berarti ya? Iya. Yang saya maksud P1, Bapak Ibu semua, adalah pengawas yang didiklat di tingkat provinsi. Pengawas yang didiklat, kemudian G1 adalah guru yang didiklat di tingkat provinsi mendapatkan materi geram, gitu yang saya maksud. Berarti alhamdulillah sudah semua, Pak G? Pak Sultan G? Sudah. Termasuk gurunya G? Ya. Sudah. Baik, Bapak Ibu, laptop saya kebetulan tidak bisa melakukan share materi, tapi materi saya yang PowerPoint, saya sudah minta tolong operator di-share. Rafi. Ya, alhamdulillah. Lanjut, Mas. Lanjut, Mas. Insya Allah kalau ini latar belakang karena sudah sosialisasi sudah ini berarti. Ya, Bapak Ibu. Baik, kedudukan Bapak Ibu guru kalau pengawas ini hanya mendampingi gitu ya. Kedudukannya adalah membantu peserta didik mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Kemudian bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik, kemudian mengembangkan nilai-nilai hidup. Nah, kemudian dari sisi tugas, Bapak Ibu, tugas itu memang ada administrasi, kemudian bahkan pada saat pembelajaran jarak jauh kemarin kami juga meminta melaporkan juga ke kepala madrasahnya, kemudian kepala madrasahnya kami minta melaporkan ke Kemenak kami minta melaporkan ke Kanwil. Kemudian pengelolaan juga, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis gitu ya. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan. Kemudian memiliki tugas profesi kemanusiaan dan kemasyarakatan. Bapak Ibu, ada beberapa hal penting sebetulnya yang menjadi tugas dan kewajiban guru yang sering dilupakan oleh Bapak Ibu guru. Yang pertama, tugas dan kewajiban guru itu adalah menanamkan akidah yang benar dan memantapkan kualitas iman peserta didik pada saat proses belajar mengajar. Ini yang sering dilupakan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua,
memberikan nasihat kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga, lembut kepada peserta didik dan mengajarnya dengan metode yang bagus. Kemudian yang ketiga, yang keempat, tidak menyebutkan nama secara langsung ketika memberi teguran. Kemudian yang kelima, memberi salam kepada peserta didik sebelum dan sesudah pelajaran. Kemudian yang keenam, menerapkan sistem sanksi pada saat mengajar. Dan yang ketujuh, memberikan penghargaan kepada peserta didik. Itu bicara tugas dan kewajiban guru. Kemudian tanggung jawabnya Bapak Ibu guru adalah perancang pembelajaran, pengelola pembelajaran, juga pengarah pembelajaran, evaluator, konselor, dan pelaksana kurikulum. Lanjut. Lanjut, operator. Bisa dilanjutkan. Ya, lanjut. Kompetensi guru sudah biasa ini karena kompetensi yang memang harus dimiliki oleh guru gitu ya, 4 kompetensi ini. Terus lanjut, operator. Lanjut. Lanjut. Ya, masuk slide berikutnya. Bapak Ibu, di bawah ini adalah gambaran umum guru hasil asesmen peningkatan kompetensi guru yang dilaksanakan di tahun 2018. Untuk tahun 2019, untuk asesmen kompetensi guru di Jawa Timur hanya dilaksanakan untuk guru RA. Monggo Mas, ditayangkan, ditampilkan seperti apa gambaran umum guru kita melalui hasil asesmen peningkatan kompetensi guru madrasah ini hasil APKGM guru RA di tahun 2018. Nilai tertingginya 72, nilai terendahnya 12, kemudian nilai rata-ratanya 45. Lanjut Mas. Untuk guru MI, ini per mapel ya, ada guru kelas, ada guru Al-Quran Hadis, ada Akidah Akhlak, ada SKI, ada Bahasa Arab, ada Fikih, ada Pendidikan Jasmani. Ini belum bisa melaksanakan untuk semua mapel Mas, memang. Terutama yang MTS. Lanjut Mas. Ya, untuk hasil APKGM guru MTS, seperti itu, sesuai mapelnya. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Lanjut, yang Alia. Ya, untuk Madrasah Aliyah ini sesuai mapelnya. Lanjut, Mas. Lanjut. Nanti bisa dilihat. Ya. Bapak Ibu, hasil asesmen peningkatan kompetensi guru madrasah jenjang RA, MIMTS, dan MA, seluruh mata pelajaran belum mencapai 70. Hasil APKGM di bawah 70, sesuai hasil yang kami kirim ke kabupaten kota, dilakukan pembinaan melalui pengembangan diri. Sedangkan hasil APKGM di atas nilai 70 dilakukan pengembangan melalui publikasi ilmiah dan karya inovatif. Kemudian hasil PKG tahun 2018 di jenjang RA dan MTS baru mencapai nilai maksimal 70, sehingga perlu dilakukan pembinaan. Dan jenjang MI dan MA hasil PKG sudah mencapai 70, dilakukan prioritas pengembangan, tapi tetap perlu ada pembinaan untuk kontrol mutu. Walaupun diakui atau tidak, ada beberapa madrasah yang masih mengirimkan nilai PKG-nya, hanya ada 2 nilai, nilai baik dan sangat baik, dan itu tidak dilakukan oleh kepala madrasah. Insya Allah bukan di Tulungagung, kayaknya mudah-mudahan di luar Tulungagung gitu ya. Jadi ada operator yang memberi nilai karena di madrasahnya tidak diberi nilai, mudah-mudahan tidak terjadi di Tulungagung. Lanjut Mas.
Lanjut Mas, manajemen peningkatan kompetensi guru ini. Nanti langsung ke PKB Mas, karena PKB ini rupanya kurang mendapat perhatian. Ya, pembinaan dan pengembangan guru. Ya, Mas, tolong dibukakan slide presentasi yang satunya Mas. PMA 38 Mas. Ya, ya langsung, ya, alhamdulillah langsung Mas. Ya, Bapak Ibu, untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan, Kementerian Agama ini termasuk kementerian yang mendapatkan acungan jempol. Kalau boleh, saya beri ini saya pinjam istilah merupakan imam ya, karena setelah adanya Permenpan RB gitu ya. Permenpan RB nomor 16 tahun 2009, belum pernah ada kementerian lain yang membuat peraturan menteri tentang pengembangan keprofesian guru, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Apakah guru, apakah kepala madrasah. Di Kementerian Agama, kebetulan untuk PKB guru, sudah ada PMA-nya nomor 38 tahun 2018, kemudian untuk kepala madrasah sudah ada PMA-nya, walaupun ikut PMA kepala madrasah di PMA 58 tahun 2017. Mengapa PMA ini lahir, Bapak Ibu? Yang melatar belakangi lahirnya PMA ini, yang pertama secara yuridis, karena belum ada peraturan yang sejenis yang mengatur tentang PKB guru, baik peraturan Menteri Pendidikan maupun peraturan Menteri Agama. Nah, kemudian secara sosiologis, peraturan atau pedoman atau juknis yang memuat PKB guru hanya mengatur guru yang berstatus pegawai negeri sipil. Sedangkan di Kementerian Agama, mayoritas gurunya adalah non-PNS. Kalau boleh saya prosentasekan, di Kemendikbud itu di kita terbalik gitu ya. Guru PNS kita mungkin 5%, sedangkan non-PNS kita adalah 95%. Mungkin terbalik dengan di Kemendikbud. Jadi ibarat orang pakai baju gitu ya. Baju yang kita pakai tidak cocok gitu ya. Karena di Permenpan RB nomor 16 yang mengatur PKB itu, gitu, regulasi yang mengatur PKB itu hanya untuk pegawai negeri sipil. Sedangkan di Kementerian Agama lebih banyak guru non-PNS. Kemudian secara praktis, Ibu Bapak semuanya, banyak guru tidak bisa naik pangkat maupun golongan karena masalah PKB ini. Nah, inilah yang melatar belakangi lahirnya PMA 38 tahun 2018. Lanjut, Mas. Secara singkat, Bapak Ibu, PMA ini ada 7 bab. Anatominya saya informasikan kepada Ibu Bapak semua. Bab yang pertama adalah ketentuan umum. Di bab pertama ini mengatur tentang pengertian istilah yang ada dalam PMA ini. Jadi pengertian-pengertian istilah apa itu ada di bab 1 gitu ya. Kemudian bab 2, tujuan, sasaran, dan prinsip. Di bab ini mengatur tentang tujuan PKB guru, siapa yang menjadi sasaran PKB guru, dan prinsip-prinsip PKB guru. Kemudian di bab 3, komponen. Nah, di bab 3 ini menjelaskan komponen apa saja dalam PKB itu. Nah, disinilah Bapak Ibu, rumah besar PKB guru dijelaskan di bab 3 ini. Kemudian di bab 4, tahapan. Di bab 4 ini membahas tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan PKB guru. Kemudian di bab 5-nya, sistem data dan informasi. Pada bab ini
menginformasikan tentang integrasi data dan informasi PKB guru. Kemudian di bab 6-nya mengatur sumber pembiayaan PKB guru. Jadi memang luar biasa PMA ini, sampai sumber-sumber biayanya juga diatur dalam peraturan Menteri Agama ini. Kemudian di bab 7-nya ketentuan penutup. Bab ketentuan penutup ini mengatur kapan diberlakukannya peraturan menteri ini. Ini anatomi PMA PKB guru, saya khawatir nanti tidak tuntas menjelaskan, jadi ada 7 bab. Ibu Bapak nanti filenya sudah saya kirim, termasuk juknisnya, kedirjannya, petunjuk teknisnya sudah kami kirim, sehingga nanti saya berharap Bapak Ibu yang wajib kedua ini, PMA 38 dan Kedirjen tentang juknis pelaksanaan PKB guru ini yang wajib Bapak Ibu selesaikan. Yang lain juga harus tolong diusahakan juga dibaca gitu ya. Lanjut Mas. Masih ada waktu sedikit ya. Lah ini bab 1 Ibu Bapak, saya cuplik sedikit gitu ya. Di bab 1 itu membahas tentang pengertian istilah. Apa itu pengembangan keprofesian berkelanjutan guru? Pengembangan keprofesian berkelanjutan guru yang selanjutnya disebut PKB guru adalah pengembangan kompetensi bagi guru sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Artinya sesuai kebutuhan. Ada 3 kata kunci di sini ya. Pengembangan kompetensi guru sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Artinya terus continue gitu ya. Insya Allah beda antara PKB sama PILKB Bapak Ibu ya. Tahu Bapak Ibu bedanya PILKB sama PKB? Nggak usah dijelaskan, insya Allah paham PILKB sama PKB ya. Kalau PILKB dilaksanakan terus tidak berhasil, karena kalau PKB harus berhasil gitu Pak ya. Nah, kemudian itu lanjut Mas, itu yang bab 1 gitu ya. Saya mau mengingatkan Bapak Ibu bahwa di bab masih pengertian ya, masih bab 1 ini, masih ketentuan umum, bahwa di bab 1 juga dijelaskan di situ tadi bab 1 Mas ya. Ya. Bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama, dijelaskan di sini ada 7 di PMA 38 itu, mendidik, mengajar, membimbing, kemudian mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Bapak Ibu, dari beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu guru, ada tugas utama yang memang harus dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru. Ini yang tahu Bapak Ibu guru sendiri, tidak perlu menjawab. Ini ada di pasal 1 ayat 2, bahwa tugas utama guru adalah 7 ini. Nah, tolong Bapak Ibu lakukan muhasabah, kira-kira dari 7 tugas utama ini, mana yang masih belum dilaksanakan? Karena regulasi ini adalah bagian dari akad antara Bapak Ibu dengan pemerintah. Baik Bapak Ibu yang berada di sekolah yang madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun yang diselenggarakan oleh pemerintah, karena tetap punya akad antara, kalau di madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat malah dengan yayasan juga ada akad, dengan pemerintah juga ada akad. Gitu ya. Lanjut Mas. Di bab 2, sebagaimana saya informasikan tadi, bahwa sasaran PKB, selain tujuannya itu, Bapak Ibu ya, tujuannya yang pertama, ada tujuan, ada sasaran, ada prinsip, bahwa PKB guru bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional guru dalam mengemban tugas sebagai pendidik. Ini ada di PMA 38
pasal 2. Kemudian sasarannya, Bapak Ibu, sasarannya ada 2, ada guru PNS dan ada guru non-PNS. Apakah PNS yang ada di Kemenak, apakah guru agama di pemerintah daerah, dan ada yang di kementerian lain. Karena guru agama itu tidak hanya di Kemenak, ada di sekolah juga, ada di kementerian-kementerian yang lain yang melaksanakan pendidikan. Maupun ada di madrasah swasta. Begitu juga guru yang non-PNS. Ada guru non-PNS yang Kemenak, ada di madrasah swasta, kemudian ada di pemerintah daerah dan kementerian lain. Yang penting adalah guru agama. Itu adalah masih wilayah Kementerian Agama. Jadi yang non-PNS yang dimaksud ada di Kemenak, ada di madrasah swasta, kemudian ada di pemerintah daerah dan kementerian lain yang melaksanakan pendidikan. Lanjut, Mas. Ini prinsip pelaksanaan PKB. Ada komprehensif, ada mandiri, terukur, terjangkau, multi pendekatan, dan inklusif. Lanjut, Mas. Ini bab 3, Bapak Ibu. Di bab 3 itu, komponen PKB guru itu ada pengembangan diri. Kemudian pengembangan diri ini sebetulnya Bapak Ibu adalah ini kewajiban, kalau bicara kewajiban bisa dikatakan kewajiban pribadi ya. Setiap guru itu punya tugas untuk melakukan pengembangan diri. Bahkan di provinsi di Jogja, untuk mendapatkan tunjangan profesi guru itu, jadi sebelum tunjangan profesi itu dibayar, guru-guru itu sudah harus menyampaikan laporan kepada Kemenak akan melakukan pengembangan diri apa. Rencana pengembangan dirinya itu harus disampaikan terlebih dahulu, gitu ya. Berarti otomatis harus menyisihkan dari uang tunjangan profesi guru itu untuk pengembangan diri. Panjang kalau bicara ini nanti. Kemudian publikasi ilmiah dan karya terakhir karya inovatif. Lanjut, Mas. Ini tahapan PKB guru, tadi sudah saya informasikan, ada perencanaan, kemudian ada pelaksanaan, ada pemantauan, ada pelaporan juga. Lanjut, Mas. Tahapan perencanaan PKB guru itu, Bapak Ibu, ada seleksi peserta, ada asesmen guru. Asesmen guru itu ada 2, ada AKG, ada PKG. Nah, kemudian setelah dilakukan asesmen itu, muncullah profil guru. Jadi setelah penggabungan 2 hal ini, asesmen kompetensi guru dan penilaian kinerga guru, setelah digabung jadilah profil guru. Kemudian setelah jadi profil guru, kepala madrasah didampingi pengawas membuat analisa kebutuhan. Nah, makanya tadi di definisi itu sesuai kebutuhan gitu ya, analisa kebutuhan. Nah, kemudian setelah diketahui, kepala madrasah menetapkan membuat perencanaan pengembangan PKB. Setelah diketahui pengembangan PKB, maka ada pengembangan bahan. Nah, kemudian baru pelaksanaan PKB. Apakah cukup di MGMP setempat, apakah cukup KKG setempat, dan lain sebagainya, apa perlu diklat, dan lain sebagainya. Lanjut, Mas. Ini seleksi pesertanya, gitu ya. Yang jelas kualifikasi akademiknya harus S1 atau D4, terdaftar dalam sistem data, kalau di Kementerian Agama di Simpatika, kemudian menunjukkan surat tugas dari pimpinan satuan pendidikan. Persyaratan ini dikecualikan bagi guru dalam jabatan dan guru yang bertugas di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Nah, untuk di Jawa Timur mulai tahun 2019 sesuai Perpres sudah tidak ada lagi yang daerah 3T di Jawa Timur. Lanjut, Mas.
Bapak Ibu, tadi saya informasikan kepada Bapak Ibu bahwa asesmen guru itu ada dua. Ada asesmen guru yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kompetensi dan kinerja awal guru. Nah, bentuk asesmen untuk mengetahui kompetensi guru disebut dengan asesmen kompetensi guru. Disingkat AKG. Ini ada di Juknis, Bapak Ibu. Kalau Ibu Bapak mau memahami secara detail apa dan bagaimana AKG itu ada di Juknis. Sedangkan asesmen untuk mengetahui kinerja guru disebut penilaian kinerja guru yang disingkat PKG. Nah, selama ini PKG ini masih banyak yang tidak dilaksanakan. Insya Allah di luar Tulungagung. Kemudian hasil asesmen ini digunakan untuk apa? Pertama, untuk mengetahui profil individu kompetensi guru. Kemudian untuk merencanakan pengembangan profesi guru. Jadi hasil asesmen itu digunakan untuk itu, gitu ya. Yang sumbernya, regulasinya yang bisa dipelajari oleh Ibu Bapak di PMA 38 sama Kepdirjen tentang Juknis pelaksanaan PKB itu. Lanjut, Mas. Nah, ini Bapak Ibu semua, mengapa tadi saya di definisi awal juga bilang bahwa sesuai kebutuhan pengembangan profesi itu dilakukan apakah kebutuhan guru, apakah kebutuhan madrasah, apakah itu kebutuhan peserta didik, apakah kebutuhan yayasan, apakah kebutuhan pemerintah gitu ya. Kadang ada madrasah yang misalnya karena memang kerjasama dengan Cambridge gitu ya, semua guru diharuskan bisa berbahasa Inggris. Itu namanya kebutuhan madrasah. Maka rekrutmen dilakukan kepada rekrutmen gurunya hanya untuk yang bisa berbahasa Inggris atau berbahasa Arab misalnya gitu ya. Atau guru-guru yang sudah ada karena kerjasamanya baru setelah madrasah itu jalan, maka guru-gurunya di-upgrade agar bisa berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Itu karena kebutuhan madrasahnya misalnya. Atau kebutuhan pemerintah misalnya. Perubahan kurikulum seperti saat ini adalah perubahan kurikulum. Itu kebutuhan pemerintah karena darurat COVID-19 misalnya. Lanjut, Mas. Ya, di bab 5 ini sistem dan informasi yang dimaksud di sini adalah yang ada di simpatika itu, Ibu Bapak. Lanjut. Nanti Bapak Ibu Kepala Madrasah juga akan punya nomor unik Kepala Madrasah. Kemudian di bab 6-nya pembiayaan. Nah, pembiayaan ini bisa dari APBN, bisa dari APBD, biaya mandiri, hibah, zakat. Yang zakat ini Bapak Ibu saya pesan agar hati-hati karena zakat itu sudah ada asnafnya ya, sudah ada asnafnya. Kemudian wakaf, CSR, mungkin di Tulungagung ada BUMN yang sering memberikan CSR, dari perbankan syariah dan lain sebagainya. Jadi tidak harus uang itu dari koceknya sendiri, dari koceknya madrasah, dari uangnya madrasah, bisa dari CSR. CSR itu banyak Ibu Bapak, perusahaan apa? Jangan rokok ya maksud saya. Nah, perusahaan-perusahaan yang ada di Tulungagung, saya tidak tahu perusahaan apa gitu ya, apakah PDAM, apakah PLN, apakah Telkom, apakah perbankan, gitu ya. Banyak yang bisa memberikan CSR. Bahkan perguruan tinggi pun juga kadang-kadang ada dana memang untuk pengembangan, gitu ya. Silakan. Di BOS pun, di Juknis, sudah boleh untuk kegiatan PKB boleh menggunakan BOS, dana BOS juga. Lanjut, Mas. Yang ketujuh, bab ketujuh, penentuan penutup. Ketentuan penutup ini maksudnya peraturan Menteri Agama ini tentang PKB ini ditetapkan di Jakarta di tanggal 27 Desember tahun 2018 gitu ya. Jadi praktis ini Bapak Ibu di 2019 baru action gitu ya karena memang di akhir tahun 2018. Lanjut, Mas. Ya, insya Allah saya tidak bisa berlama-lama karena saya kebetulan harus juga bergabung harus kembali ke kelas
karena saya ada tugas jadi Direktorat Guru dari Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah. Saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu guru, saya hanya ingin memastikan bahwa Bapak Ibu guru untuk terus berbagi melalui situs guru berbagi yang bisa diakses dengan akun simpatikanya. Saya berharap Bapak Ibu juga mari kita berbuat setulus hati, sepenuh jiwa dengan totalitas menjadi guru. Jadilah guru yang dicintai ketika ada, dirindukan ketika tidak ada, dan dikenang setelah tiada. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ada pertanyaan terkait kata si guru ini, mohon disampaikan lewat operator, lewat Penma, nanti biar Penma yang menyampaikan ke saya, insya Allah akan saya jawab walaupun tidak 1-2 hari ini, karena saya kebetulan mulai pagi acara saya agak padat gitu ya, walaupun ada di Bogor, saya harus memantau pelaksanaan seleksi kepala madrasah, memantau launching, kemudian melakukan kegiatan di Bogor ini. Dan besok juga insya Allah juga masih banyak acara, tapi insya Allah akan saya jawab kalau ada pertanyaan yang terkait materi saya. Walaupun terhitung Jumat kemarin, saya sudah bukan kasih pendidik dan tenaga kependidikan, akan tetapi sekarang di Kementerian Agama, di Kanwil itu sudah dipecah menjadi 2. Jadi ada kasih guru, ada kasih tendik. Ada kasih guru dan kasih, saya kebetulan dikasih tendik. Demikian Bapak Ibu semua, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon dimaafkan dan diikhlaskan, Bapak Ibu membedah sendiri. Semoga saya hanya bisa berdoa, semoga kita dan keluarga selalu mendapat nikmat, sehat dari Allah Subhanahu wa taala, penuh kebaikan dalam lindungan Allah, tetap istiqomah di atas jalan hidayah Allah, dan semoga Allah segera mengangkat wabah COVID-19 dari negeri kita tercinta ini. Amin, amin, Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih penyampaian materi dari Bapak Wafi yang saat ini ternyata juga ada kegiatan yang bersamaan dengan agenda geram kata si guru yang ada di Tulungagung. Terima kasih. Untuk selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan pertanyaan yang nanti Panjenengan sampaikan terkait materi kata si guru, Panjenengan nanti silakan bisa menuliskan pertanyaannya lalu dikirimkan via WA ke ini alamat ke nomor HP mungkin sudah tampil di layar jenengan 085 649 819 752 atau yang berada di bawahnya. Maaf, nomor WA saya. Oh ya, nomornya jenengan ya. Maaf. Ya betul ya. Sorry. Saya koleksi dulu saya Bapak. Juga ya betul lewat jenengan. Saya juga mohon izin Bapak Ibu untuk keluar dari forum ini karena saya harus kembali. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini yang mungkin bisa Panjenengan catat. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih pada Bapak Ibu seluruhnya. Marilah acara pada hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mohon maaf atas sesuatu yang kurang berkenan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.